Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Tata Hukum Indonesia. Pada mata pelajaran bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kalian pasti pernah mempelajari tata bahasa. Nah, di dalam hukum pun dikenal istilah tata hukum. Dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan banyak dibahas mengenai tata hukum, terutama tata hukum Indonesia. Sebagai suatu negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut. A. Proklamasi kemerdekaan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan. Dua hal di atas mengandung arti sebagai berikut. 1. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar itulah tercantum tata hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya memuat ketentuan dasar dan merupakan rangka dari tata hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan lebih lanjut dalam undang-undang organik. Oleh karena itu, sampai sekarang masih terdapat ketentuan hukum yang merupakan produk hukum kolonial, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tata hukum Indonesia seringkali juga disebut dengan tata urutan peraturan hukum di Indonesia. Artinya, anak sekalian, tadi sudah dijelaskan di depan bahwa Undang-Undang Dasar 45 sebagai sumber hukum tertinggi hanya menjelaskan pokok-pokoknya saja, dasar-dasarnya saja. Sementara masih diperlukan hukum-hukum organik untuk menjelaskan. Nah, anak sekalian, di dalam tata hukum Indonesia yang kemudian kita mengenal ada tata urutan peraturan hukum di Indonesia, ditetapkan bahwa Undang-Undang Dasar 45 perlu dijelaskan oleh beberapa peraturan yang lebih terperinci untuk menjelaskannya. Nah, peraturan-peraturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 itu harus merujuk, harus bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Karena undang-undang atau peraturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar itu fungsinya adalah menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Nah, di Indonesia, anak sekalian, tata hukum itu
berubah-ubah. Kalau kalian lihat di ketetapan MPR nomor 20 MPR tahun 66, ada Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir ada Instruksi Menteri. Lalu berubah dengan ditetapkannya TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000, ada Undang-Undang Dasar, ada TAP MPR, ada Undang-Undang, ada Perpu, ada Peraturan Pemerintah, ada Kepres, lalu ada Perda. Berubah lagi di tahun 2004 dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah. Nah, yang sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Yang paling tinggi tentu saja Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Lalu di nomor 2 diikuti TAP MPR, lalu oleh Undang-Undang dan Perpu nomor 3, nomor 4 Peraturan Pemerintah atau PP, yang kelima Peraturan Presiden atau Perpres, yang keenam Perda Provinsi, dan yang ketujuh Perda Kabupaten dan Kota. Nah, inilah anak-anak sekalian tata hukum Indonesia. Ini semua sesuai dengan urutan-urutannya. Yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang atas. Apalagi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.